Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji. Jadi, seseorang yang memiliki akhlak mahmudah artinya adalah orang tersebut berperilaku dan memiliki karakter yang baik dan terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Jadi kebalikan dari akhlak mahmudah ya anak-anak. Jadi semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji itu disebut dengan akhlak yang tercela. Nah, dari salah satu akhlak mahmudah yaitu adalah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat serakah atau tamak. Jadi pengendalian diri sangat diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang mujahadah an-nafs yang tertuang dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Anfal ayat 72. Nah, di sini juga ada akhlak mahmudah yang kedua yaitu husnuzon atau prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata bahasa Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Husnuzon juga terbagi menjadi 3, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Dalil Al-Quran tentang husnuzon yaitu tertuang dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Akhlak mahmudah yang ketiga yaitu tentang persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan atau ukhuwah di dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil Al-Quran tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'ashlihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Cara mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, dan uwah islamiyah atau akhlak terpuji itu yang pertama adalah mujahadah an-nafs ya. Jadi mujahadah an-nafs itu kan mengontrol diri ya, mengontrol emosi. Jadi salah satu caranya dengan memikirkan dan merenungi akibat dari perbuatan baik dan juga akibat dari perbuatan buruk tersebut. Jadi harus mengontrol diri, emosi kita dikontrol, hawa nafsu kita dikontrol agar kita berpikir ada perbuatan baiknya kah atau ada akibat buruknya kah. Yang kedua yaitu husnuzon. Husnuzon itu kan berprasangka baik ya. Jadi untuk membiasakan untuk berprasangka baik itu dengan berperilaku baik atau berprasangka baik dapat ditunjukkan dengan sikap senantiasa taat kepada perintah Allah serta yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan dalam setiap lini kehidupan. Jadi kita ambil hikmahnya dari segala musibah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Cara mengamalkannya, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dalam Islam. Untuk memupuk persaudaraan dalam Islam itu diantaranya dengan membantu beban saudara kita yang sedang kesusahan, menjauhi hal-hal yang menghina atau melecehkan kaum muslimin, serta saling mendoakan dan kebaikan dan juga saling memaafkan. Itu ya anak-anak, itu adalah 3 akhlak terpuji yang wajib yang harus kalian ikuti dalam yang harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah anak-anak 3 akhlak terpuji yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dimengerti dan bisa diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.